Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma fasholli wa sallim ala habibinal mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mulai hari ini dan 3 hari setelah hari ini, kaum muslimin akan mengumandangkan kalimat yang sama berupa takbir, tahmid dan tahlil. Tidak ada kata atau kalimat yang lebih baik untuk diucapkan hari-hari ini melebihi ketiga kalimat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya. Bagi orang yang bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan berzikir pada ayat di atas adalah takbiran atau mengucapkan kalimat takbir sebagaimana yang kita kumandangkan pada hari ini. Takbiran merupakan ekspresi kegembiraan, sukacita dan kebahagiaan menyambut hari raya besar Idul Adha. Inilah hari kemenangan ketika masing-masing kita memenangkan Allah di atas segala-galanya. Hari ini tiada kekuasaan selain kekuasaan Allah. Tidak ada sandaran selain sandaran Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah satu-satunya yang patut disembah, dipuji, disanjung dan diagungkan. La ilaha illallah. Hari ini kita memerdekakan diri kita dari segala bentuk penyembahan dan perbudakan selain Allah, termasuk perbudakan hawa nafsu kita sendiri. Tidak ada dan tidak boleh lagi ada
yang membelenggu kita selain Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita memerdekakan diri kita dari segala bentuk penyembahan dan perbudakan selain Allah, termasuk perbudakan hawa nafsu kita sendiri. Tidak ada yang boleh lagi ada yang membelenggu kita. Inilah kenikmatan hakiki, kenikmatan yang sebesar-besarnya. Tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan kemerdekaan dari segala bentuk perbudakan kecuali menjadi hamba Allah. Bisa jadi selama ini kita diperbudak oleh uang, bisa jadi selama ini kita diperbudak oleh jabatan, bisa jadi kita diperbudak oleh karir, bisa jadi kita diperbudak oleh rezim, bisa jadi kita diperbudak oleh nafsu kita sendiri. Hari ini kita nyatakan kemerdekaan dari segala bentuk perbudakan. Kita nyatakan Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Selain Allah itu kecil, karir itu kecil, jabatan itu kecil, pangkat itu kecil, kekayaan itu kecil, pekerjaan itu kecil, ras itu kecil, golongan itu kecil, organisasi itu kecil, partai itu kecil, yang besar hanya Allah. Semua yang kecil yang disebutkan tadi bisa menjadi besar jika seiring dengan Allah, bersama Allah, dan tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dapat dijadikan alat menuju ridha Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ada satu surat pendek dalam Al-Quran, bahkan surat terpendek dalam Al-Quran yang paling relevan dengan momentum dan peristiwa hari ini, yaitu surah Al-Kautsar. Melalui 3 ayat pendek ini Allah mengingatkan tentang berbagai kenikmatan yang diberikan Allah dan implementasi kesyukuran atas pemberian nikmat tersebut, yaitu solat dan berkurban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Imam Al-Ghazali merumuskan nikmat adalah setiap kebaikan, kelezatan, kebahagiaan, bahkan setiap keinginan yang terpenuhi. Meskipun demikian, masih kata Al-Ghazali, nikmat sejati adalah kebahagiaan hidup ukhrawi di akhirat kelak nanti yang nan abadi. Terhadap nikmat Tuhan, baik yang berupa nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi, nikmat zahir maupun nikmat batin, jika dihitung tak akan pernah ada yang dapat menghitungnya, apalagi memperhitungkannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Surah An-Nahl ayat 18. Sepintas kita coba memperhatikan anggota tubuh kita yang nampak dan penting-penting saja. Kaki, tangan, perut, mulut, mata, telinga, dan hidung. Semua anggota tubuh yang kita sebut tadi merupakan instrumen lengkap yang dapat bergerak otomatis, bergerak dan berfungsi serentak dalam waktu bersamaan. Mata sambil melihat, mulut berbicara, telinga bisa mendengar, hidung mencium, sedangkan kaki sambil jalan serta tangan bergerak.
Instrumen itu bergerak atas perintah otak yang tersambung melalui syaraf-syaraf halus ribuan kilometer panjangnya. Subhanallah, wallahu akbar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah ya yang mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Allah telah menjadikan 3 alat paling vital bagi manusia, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, serta akal dan hati untuk berpikir dan merasa. Dengan ketiga alat tersebut manusia terus berjuang mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Dengan ketiga alat tersebut manusia akhirnya berkemampuan untuk memanfaatkan alam untuk menjadi alat kehidupannya. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulu min samarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya berupa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Manusia telah dilengkapi dengan mata, telinga dan akal budi, diharapkan bisa bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu sesungguhnya derajatnya tidak lebih dari binatang. Derajat mereka lebih hina dan rendah karena tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak menggunakan telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah, dan tidak menggunakan akal, pikiran dan perasaannya untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Berterima kasih kepada Allah harus dinyatakan serentak dalam satu tindakan yang melibatkan 3 instrumen sekaligus, yaitu hati, lisan dan perbuatan. Hatinya harus terpaut dengan cinta yang mendalam kepada Allah. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, serta anggota tubuhnya menunjukkan ketaatan kepada syariatnya. Allah tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun dari rasa syukur kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah, sesungguhnya keberuntungannya untuk kita sendiri. Allah tidak rugi jika kita mengingkarinya. Allah juga tidak butuh ucapan terima kasih hambanya. Ucapan terima kasih itu kembali kepada diri kita sendiri. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. An-Nahl ayat 40. Orang yang bersyukur jiwanya menjadi tenang, nyaman dan bahagia. Jiwanya menjadi bersih, terlepas dari sifat serakah, tidak puas dan ingin menguasai sendiri. Jiwanya nyaman, bebas dari dendam, ego dan timbul keinginan untuk berbagi. Jiwanya menjadi positif dan auranya menjadi bersinar lagi. Ketika Allah mengaruniakan kekayaan, maka timbul dalam hatinya untuk berbagi, memanfaatkan kekayaannya untuk kebaikan bersama. Timbul keinginan untuk menyantuni anak yatim, fakir miskin, menolong orang yang sengsara, membangun masjid, panti asuhan, madrasah dan tempat-tempat kebaikan lainnya. Apa yang terjadi jika hamba Allah bersyukur kepadanya?
Berlakulah di sini hukum alam sunnatullah berupa bertambahnya kenikmatan di atas kenikmatan yang sudah ada. Jika satu masyarakat juga melakukan hal yang sama, maka penduduk negeri ini akan merasakan semuanya. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah kenikmatan kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Hukum alam yang sama juga berlaku sebaliknya. Jika seorang hamba mengingkari nikmat pemberian Allah, maka Allah akan mencabut nikmat tersebut, bahkan bisa jadi menggantinya dengan azabnya. Naudzubillah. Demikian juga jika suatu bangsa atau suatu kaum mengingkari nikmat Allah, maka penduduk negeri itu akan merasakan akibatnya. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Allah telah mengaruniakan negeri Jamrud Katulistiwa kepada kita semua. Negerinya aman, nyaman, dan subur. Begitu suburnya, tongkat ditanam menjadi pohon. Sungainya bak kolam susu, dan aneka ikan hidup dan berkembang biak tanpa perlu diberi makan. Di bumi Nusantara itu tersimpan aneka tambang. Di atasnya berjuta-juta hektar sawit dan perkebunan. Di udara tersimpan energi matahari yang tidak ada habisnya. Jika bangsa Indonesia bersyukur, maka kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan terwujud dan menjadi nyata. Tapi jika para pemimpinnya tidak amanah, lebih mementingkan diri sendiri, bahkan rela mengorbankan dan menjual rakyatnya untuk kepentingan asing, maka tunggulah saatnya. Allah mengingatkan, wa ka'ayyim min qaryatin hiya asaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Dan betapa banyaknya negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun penolong bagi mereka. Surah Muhammad ayat 13. Negeri ini merupakan warisan para pejuang muslim. Negeri ini diperjuangkan dengan darah dan air mata ulama dan para santri. NKRI dititipkan kepada kita agar dijaga, dipelihara dan dimakmurkan, disejahterakan dan dimajukan bersama komponen anak bangsa. Para syuhada kita tidak rela bila negeri ini digadaikan untuk kepentingan orang asing. Adalah kewajiban kita, anak negeri ini, kaum muslimin, terutama generasi muda, untuk bangkit menyelamatkan negeri dari ancaman para penjajah gaya baru, penjajah kaum oligarki. Indonesia sangat potensial menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana yang digambarkan di dalam surah Saba. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa shimalin kulu mir rizqi rabbikum waskurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik
dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Caranya sederhana, gerakkan penduduk negeri ini untuk sholat dan berkorban. Semangat berkorban, baik dalam arti tekstual maupun kontekstual. Fasolli li rabbika wanhar, berkorban bukan daging dan darahnya, tetapi esensi adalah aktualisasi takwa, aktualisasi cinta, dan aktualisasi syukur dan ketaatan kepada Allah. Inilah jamaah sekalian pesan-pesan Idul Kurban pada hari ini. Semoga negara kita, negara Indonesia tercinta akan semakin maju dan semakin berperadaban. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa-dosa semua orang tua kami, keluarga, sanak famili, serta dosa-dosa semua umat beriman. Allahumma ya Allah, berilah kami kekuatan lahir dan batin untuk mengabdi kepadamu, mengagungkan asmamu, menjunjung tinggi perintahmu, menjalankan syariatmu dan mengamalkan sunnah Rasulmu. Allahumma ya Allah, limpahkan kepada kami keselamatan, kesejahteraan, keamanan, ketenteraman, rahmat dan berkah-Mu, sehingga kami dapat bersimpuh dalam ridho-Mu dan rahmat-Mu. Allahumma ya Allah, lindungilah kami yang benar itu dan berilah kami kekuatan untuk menegakkannya, dan tunjukkan kepada kami sesuatu yang salah itu salah, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhi dan menghancurkannya. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah kami rezeki yang halal, mudah dan penuh berkah, ilmu yang bermanfaat, iman yang kuat, dan lepaskanlah kami dari segala dosa, malapetaka, duka cita, serta lepaskanlah kami kiranya dari murka-Mu dan siksa neraka. Kemudian masukkanlah kami ke dalam ridho dan surga yang Engkau janjikan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.